Ustaz, kita ajak Misa berikutnya menuju ke Jawa Tengah. Ini ada peristiwa yang miris mengerikan. Ada seorang pemuda di Tegal, ia tega menganiaya keluarganya, termasuk ibu dan juga kakak kandungnya. Bahkan nyawa sang ibu tak tertolong akibat luka yang cukup parah. Warga desa Kemanteran, Tegal, Jawa Tengah dikejutkan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan pemuda pada ibu kandung dan kakaknya. Tersangka secara tiba-tiba menganiaya ibu kandungnya yang sedang tertidur di kamar dengan benda tumpul, kemudian menyerang kakaknya yang berada di pos kamling tepat di belakang rumah. Seriusnya sering ngomong enggak? Enggak. Iya kadang-kadang kamunya kayak gini mendadak. Ini udah berapa tahun, 5 tahun kayaknya barusan ini. Ini udah normal. Kalau korbannya berarti berapa, Pak? 2 sama kakaknya. Kakaknya. Ibunya meninggalnya di mana? Di sini deh. Oh, sudah di sini tapi dibawa ke sana. Nyawa ibu dari tersangka tidak tertolong saat dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka cukup parah. Sementara sang kakak mengalami luka di bagian kepala. Tersangka kini ditahan di Polres Kramat untuk diperiksa kejiwaannya. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dan untuk pelaku berinisial MK sudah kami amankan di Polsek Kramat. Dugaan sementara tindakan tersangka disebabkan penyakit depresinya yang kambuh. Sudah bertahun-tahun tersangka mengidap depresi dan masih menjalani pengobatan rutin di rumah sakit. Jenazah korban penganiayaan oleh anaknya sendiri telah diserahkan pihak keluarga untuk dimakamkan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Nah, bergeser ke Jawa Barat pemirsa, teman-teman personel Satlantas Polres Karawang menolong seorang wanita hamil yang mengalami perdarahan saat berada di area toilet rest area tol Jakarta Cikampek. Sesudah ditolong, akhirnya ibu dan janin yang dikandungnya dalam kondisi baik. Inilah rekaman video amatir saat sejumlah personil polisi lalu lintas Polres Karawang memapah wanita hamil dari toilet di tempat istirahat kilometer 57 tol Jakarta Cikampek. Wanita 41 tahun ini mengalami pendarahan saat tengah beristirahat dalam perjalanan menuju Bandung dari Cilegon, Banten. Pengantaran seorang ibu-ibu mengalami pendarahan. Petugas yang menerima laporan dari warga terkait kondisi korban langsung datang ke lokasi dan mengevakuasi dengan mobil patroli ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis. Di dalam mobil travel itu pendarahan. Oleh karena itu, karena mendapat informasi itu, anggota kami langsung sigap ya, menyelamatkan, menolong perempuan ini inisial Y, kita membawa ke rumah sakit di Karawang. Di Cikampek, rumah sakit Husada. Saat ini kesehatan wanita tersebut serta bayi dalam kandungannya dalam kondisi baik dan stabil. Syamsul Nursam melaporkan dari Karawang, Jawa Barat. Masya Allah, kita lihat bagaimana perjuangan seorang ibu ya dalam memelihara anak dari dalam kandungan hingga lahir dan juga dibesarkan nanti. Sebelumnya Ustaz, kita juga lihat informasi ada di Tegal ya, berita tentang perjuangan seorang ibu, maksud saya ada seorang anak yang kemudian tega menganiaya orang tuanya, ibunya hingga tewas. Nah mungkin bisa diingatkan lagi Ustaz kepada kita seperti apa tuntunan dari Rasulullah SAW dalam mengabdi kepada orang tua. Ya Mas Jemi, tentu kita sangat miris yang terjadi tadi ya. Seorang ibu dianiaya, seorang kakak dianiaya, padahal yang menganiaya adalah anaknya sendiri. Betapa ia tidak menyadari bahwa kedudukan orang tua, apalagi seorang ibu, kedudukannya setelah kedudukan Allah. Al-Quran menyebut selalu setelah kita berbakti kepada Allah, beribadah kepada Allah, urutan berikutnya adalah berbakti kepada kedua orang tua kita, khususnya seorang ibu. Karena bagaimanapun, jasa dan pengorbanan ibu tidak bisa digantikan dengan apapun. Mau materi, mau apapun dalam kehidupan dunia, tidak mungkin menggantikan seluruh jerih payah, wahnan ala wahnin, kesungguhan, pengorbanan, perjuangan. Dan karenanya kodrat seorang wanita dan sudah dipertimbangkan oleh Allah, seorang ibu layak untuk mengandung dan kemudian melahirkan kita semuanya. Nabi menuntun betul, ada 2 sahabat yang dikenal paling berbakti kepada ibundanya. Ada Utsman bin Affan, beliau selalu menunggu ibunya
Bahkan beliau selalu mendoakan ibunya dalam keadaan ketika usianya sudah lanjut. Ada sahabat An-Nu'man. Beliau naik ke pohon korma karena permintaan ibunya. Meskipun tinggi, beliau naik. Kemudian turun dan menyuapi kepada ibunya. Ketika ditanya oleh teman-temannya, sampai begitukah kamu kepada ibumu? Kata Nu'man, ia katakan ini belum seberapa teman-teman semua. Kalau dibandingkan ibuku yang mengandungku, ibuku yang malam-malam bangun, ibuku yang seluruhnya ia ceritakan, sungguhnya tidak akan mampu menghitung jasa ibu, menghitung jasa orang tua. Imam Ghazali mengatakan, bagaimana anak bisa berbakti kepada orang tua? Ia merenungkan, ia pula mengingat kembali waktu dahulu ketika bayi, kemudian kecil. Biasanya muncul kedurhakaan ketika dewasa, ketika menganggap dia sudah mandiri, sudah lebih hebat, lebih tinggi dari orang tuanya. Ia muncul ada sedikit kesombongan, melupakan jasa ibu yang betul-betul berat. Karenanya sejak kecil dituntun anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Sehingga nanti ketika dewasa, ia pula lebih berbakti kepada orang tuanya. Bakti kepada orang tua adalah media doa kita dikabul. Ada seorang sahabat lain, Uwais Al-Qarni, memandu ibunya sampai menunaikan ibadah haji, dipanggul. Dan kemudian ternyata beliaulah doanya paling mustajab, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Umar pernah datang mencari sahabat Uwais. Mana sahabat Uwais? Sehingga orang-orang bertanya, apa keistimewaannya wahai Umar? Jangan tanya. Sahabat inilah yang dikatakan oleh baginda Nabi dahulu, doanya paling mustajab. Aku ingin mendapatkan doa dari Uwais Al-Qarni. Subhanallah. Bahkan surga berada di telapak ibu kaki kita. Sungguh sangat berbahagia orang yang dapat berbakti kepada orang tuanya. Dan dikatakan Nabi berbahagia. Atau sebaliknya, sungguh merugi punya orang tua atau salah seorang dari keduanya, tapi tidak dapat keduanya atau salah seorangnya memasukkan ke dalam surga. Berarti tidak berbakti, malah durhaka kepada kedua orang tuanya. Insya Allah, Allah tidak mungkin salah menetapkan berbakti kepada orang tua setelah berbakti kepada Allah dan orang tua segala-galanya bagi kita. Kita mengingat masa kita tidak berdaya, saat itulah kita betul-betul merasakan penatnya, sungguh-sungguhnya pengorbanan seorang ibu kita, insya Allah. Wah, Ustaz, selain tadi ladang doa, ladang pahala dari seorang anak ya ke orang tuanya, saya juga pernah mendengar bahwa Allah tersenyum kepada kita melalui senyumnya ibu kita, orang tua kita. Nah, apakah juga sebaliknya Ustaz? Jadi marahnya Allah itu dapat tergambar ketika membuat menangis atau emosi orang tua, ibu kita. Betul, Mas Jemi, isyarat dari hadis Nabi. Ridho Allah pada ridho orang tuanya, murkanya Allah pada murka atau marah orang tuanya. Berarti kalau kita membuat senyum orang tua, Allah berarti tersenyum kepada kita. Senyum dengan senyum kasih sayang. Kalau kita membuat orang tua marah, Allah lebih marah lagi kepada kita. Inilah menjaga lisan, menjaga perilaku, menjaga sikap kita kepada orang tua agar kita dicintai oleh Allah dan menghindari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, terima kasih.